Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya Nurma Sinta kembali bersua menyapa Anda. Tentunya dalam satu program inspirasi kesehatan bagi kita semua. Ya, dimana lagi kalau bukan di Jogja Sehat. Kesehatan untuk semua dari Jogja untuk Indonesia. Nah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita tentunya akan berbincang-bincang terkait dengan tema yang relevan dalam kehidupan kita, tentunya dari banyaknya keluarga, yakni terkait dengan keterlambatan bicara pada anak. Nah pemirsa, setiap anak memiliki kecepatan dalam perkembangan yang berbeda-beda. Namun ketika seorang anak mengalami keterlambatan dalam bicara, tentunya sebagai orang tua tentunya pasti akan merasa khawatir maupun cemas, apakah ini kira-kira dalam tahap normal, abnormal, ataukah ada tanda-tanda di mana anak itu memiliki tingkat dari keterlambatan yang seperti apa begitu ya. Nah pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya dengan keterlambatan bicara pada anak, dan kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada sore hari ini bersama saya di studio. Ada Dr. M. Bambang Edi Susanto yang merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus sebagai dokter spesialis anak. Nah, mari kita sapa dulu yang sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh, dok, sudah hadir pada sore hari ini menemani saya. Semoga para pemirsa juga sehat-sehat semua. Sehat, ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, dok ya. Nah, dokter, terkait dengan tema kita nih, dok, pada sore hari ini, yakni keterlambatan bicara pada anak. Nah, ini kan relevan juga nih, dok, dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi bagi moms di luar sana ataupun ayah bunda di luar sana yang sedang memiliki anak yang masih dalam tahap perkembangan nih, dok. Itu kan khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Ini bagaimana ya kondisi anak saya, misalnya seperti itu. Nah, sebagai seorang dokter spesialis anak nih, dok. Nah, kira-kira sebagai pembuka sebelum nanti kita akan mengulik lebih jauh nih, dok, seperti apa sih, dok, dari pandangan dokter sendiri keterlambatan berbicara pada anak itu, dok? Yang dimaksud itu tuh sebenarnya apa gitu, dok? Baik. Keterlambatan bicara ya, atau sering disebut dengan istilah speech delay ya. Itu adalah ketika anak-anak terlambat untuk bisa mengekspresikan bahasa dengan baik. Jadi lebih pada kemampuan bahasa ekspresi atau menyampaikan ya. Bukan hanya memahami tapi bisa menyampaikan. Nah, dikatakan terlambat itu jika perkembangan bahasa ini, perkembangan bicara ini tidak sesuai dengan umur yang diharapkan. Jadi begini, anak mempunyai yang namanya milestone itu gambaran secara umum pada usia berapa dia punya kemampuan bicara tertentu, sebagaimana juga nanti ada milestone untuk kemampuan motorik ya, yang sudah kita hafal kan. Kalau motorik, kalau jalan sekitar umur misalnya setahun sampai 15 bulan misalnya. Nah, bicara juga begitu ya, ada batasan yang sifatnya rentang waktu, jadi tidak kaku ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan rentang waktu tersebut itu dikatakan lambat bicara. Oke, nah ini menarik banget nih, dok. Ada rentang waktunya ya, dok ya. Anak di usia 0 sampai berapa bulan tuh harusnya perkembangannya seperti apa. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan nih, dok, seperti apa nih dari umur berapa sampai berapa ini harusnya anak itu sudah bicara apa. Misalnya kan kadang udah bisa menyebut kata mama, papa. Nah, itu seperti apa, dok, rentangnya? Iya. Baik, bisa kita pakai ini ya untuk kita. Boleh, dok. Monggo, silakan. Jadi kita mengenal yang namanya milestone. Tahapan perkembangan bicara yang seharusnya dilalui oleh anak-anak ini rata-rata ya. Jadi rata-rata seperti ini. Jadi kalau ada anak di luar ini berarti dia terlambat. Kalau maju boleh. Misalnya pada usia 0 sampai 6 bulan dia sudah dia mulai dengan menangis ya. Jadi lahir harus menangis. Lalu dia harus membuat suara a, u ya kan. Kemudian mendekati usia 6 bulan, dia sudah mulai merespon terhadap namanya. Dipanggil, dia sudah bisa merespon. Lalu mengenali emosi dalam nada bicara ya. Dan juga bayi mulai mengoceh. Nah, 0 sampai 6 bulan ada
tapi biasanya masih 3, jadi papa, mama gitu, belum bisa mama atau papa, tapi papa atau mama atau baba gitu, bisa kadang-kadang 4 gitu. Nah ketika di atas 6 bulan misalnya dia sudah mulai mengoceh tapi sering belum punya arti ya, sehingga orang tua kita mengatakan pakai bahasa planet gitu ya. Nah itu, sudah mulai mengucapkan mama dan papa dengan arti, sudah paham maksudnya, itu adalah umur 9 sampai 12 bulan. Lalu dia mulai suka menirukan kata-kata yang didengarnya, sehingga telinga itu penting. Kemudian 12 bulan dia mengerti 70 kata sudah. Mengerti bukan mengucapkan ya. Nah, ini contohnya. Lalu 12 bulan umur setahun sampai 1,5 tahun dia sudah mengucapkan 3 sampai 6 kata dengan arti, sudah dengan arti ya. Nah, ini sehingga kalau kita lihat lagi pada usia ini dia sudah bisa sebenarnya sudah paham 50 kata. Bisa mengucapkan 50 kata juga. Nah, kalau dia sudah umur sudah hampir mendekati 2 tahun, dia sudah bisa menyusun kalimat yang terdiri 2 kata. Kalau 3 tahun itu 3 kata. Saya mau makan, saya mau mandi, papa mau pergi, gitu. Itu 3 kata. Umur di atas 2 mendekati 3 tahun. Nah, 3 tahun mendekati 5 tahun, dia sudah bisa menyebutkan namanya sendiri, umurnya, jenis kelaminnya, dan seterusnya. Nah, kalau dia di luar ini tidak bisa, maka kita harus waspada. Intinya seperti itu. Misalnya 12 bulan belum bisa mama, belum bisa ada papa, 18 bulan belum bisa mengatakan, belum bisa menirukan kalimat-kalimat yang simpel, berarti ini ada keterlambatan yang harus kita waspadai. Nah, Dok, ada yang pernah mengatakan begini, Dok, kadang tuh orang tua juga harus memancing nih, Dok, supaya anak itu bisa berinteraksi. Itu betul nggak sih, Dok? Iya, sangat benar. Jadi memang ayah dan bunda itu harus aktif mengajak bicara. Jangan sampai kemudian anak-anak hanya mendengarkan gadget misalnya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berdialog, untuk mengucapkan, mengekspresikan gitu. Gitu. Harus memancing betul, dalam arti memang komunikasi. Karena itu bisa merangsang juga gitu ya, Dok ya. Betul. Kalau misalnya apa yang diucapkan, oh ternyata ini mama sebutannya, ini papa gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi anak akan nanti ketika waktunya dia akan terangsang sendiri untuk mengucapkan gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Baik. Nah, Dok, terkait dengan keterlambatan bicara nih, Dok, ada nggak sih, Dok, faktor-faktornya itu sebetulnya apa yang bisa mempengaruhi seorang anak itu bisa keterlambatan bicara? Apakah mungkin sebelumnya saat waktu di kandungan ada kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi atau hal lain, Dok? Ya, jadi keterlambatan bicara tadi sudah saya singgung. Yang pertama adalah bahwa telinga itu penting. Jadi kalau telinga itu ada masalah, misalnya ada ketulian atau penurunan daya dengar, maka dia hanya bisa menyerap sebagian suara dari luar, atau bahkan kalau ketulian total, ya berarti dia tidak bisa menyerap. Kalau tidak bisa menyerap, tidak bisa mendengar, tentu dia tidak bisa menirukan. Nah, jadi faktor pertama adalah telinga. Oleh karena itu telinga harus diukur. Daya dengar itu harus diukur. Ketika ada anak yang dikeluhkan gangguan bicara, harus dicek dulu itu telinganya ada masalah apa enggak gitu. Nomor 1 ya. Nomor 2 tadi adalah kesempatan untuk berbicara dengan 2 arah, itu sangat penting. Ya, yang ketiga adalah bilingualism. Jadi anak yang sejak awal diajak bicara dengan 2 bahasa atau lebih, ada kecenderungan terlambat bicara. Jadi istilahnya bingung gitu ya. Bahasa Inggris dengan bahasa Jawa atau Indonesia gitu kan. Dia jadi bingung. Nah, ketika dia bingung, kemudian dia menjadi sulit untuk mengekspresikan. Itulah termasuk lambat bicara juga. Faktor yang lain adalah tadi kelainan organ ya, tadi ya. Kelainan organ yang berat ya, terutama kalau hanya tangtai misalnya, tali lidahnya pendek, itu seringkali tidak menimbulkan keterlambatan bicara, tapi sedikit gangguan bicara dalam hal pelafalan ya, mungkin selat atau cedal itu aja.
Oke, nah tadi ada yang menarik nih dok, kalau anak itu mendengarnya dari berbagai macam bahasa nih dok, itu akan mempengaruhi anak dalam keterlambatan bicara. Nah ketika nih dok, kadang kan ada yang orang tuanya itu beda daerah dok, kadang kalau ketika diajak pulang ke rumah orang tua yang laki-laki misalnya, ternyata memakai bahasa daerahnya dia, nah kemudian ke rumah asal mamanya itu menggunakan bahasa daerah misalnya Jawa gitu. Nah itu bagaimana dok untuk menyikapi itu? Ya yang penting kan yang dipakai sehari-hari. Kalau hanya ketika kunjungan aja bingung sebentar, saya kira nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting sehari-hari diusahakan mereka tidak bingung dengan perbedaan bahasa. Itu terutama yang Inggris Indonesia dengan asing misalnya. Kalau Indonesia dengan Jawa mungkin saya tidak tahu persis penelitiannya, tapi mungkin lebih mudah dikompromikan ya. Oke, berarti harus satu bahasa yang digunakan untuk merangsang anak gitu ya dok ya? Iya, misalnya, terutama sebelum 2 tahun. Oke, berarti umur dari 0 sampai sebelum 2 tahun usahakan untuk misalnya pakai bahasa Indonesia terus begitu ya dok ya? Betul sekali. Setelah 2 tahun ketika dia sudah kita lihat bahwa perkembangan bahasanya sudah sesuai, dia sudah bisa mengucapkan kalimat pendek, ya sudah cukup terampil ya, maka kita boleh mengenalkan bahasa yang lain. Oke, berarti baru boleh diajarkan untuk misalnya dok, ini warna apa, yellow dan lain sebagainya itu setelah umur 2 tahun. Sebaiknya begitu. Oke, baik dokter. Nah faktor yang lain nih dok, faktor genetik pun itu bisa mempengaruhi nggak sih dok sebetulnya? Faktor genetik itu maksudnya bagaimana? Misalnya seperti ini dok, salah satu orang tuanya, maaf nih dok, misalnya salah satu orang tuanya mungkin ada yang tuli atau yang bisu, karena tadi kan dokter sempat menyinggung juga bahwasanya keterlambatan bicara itu juga ada faktor dari pendengaran ya dok ya. Misalnya salah satu dari orang tuanya tuli misalnya nih dok. Nah itu apakah berpengaruh juga nanti ketika untuk perkembangan dari berbicara anaknya dok? Tuli itu kan kebanyakan bukan keturunan ya. Tapi kalaupun ada faktor seperti itu, maka mungkin pengaruhnya ya tidak langsung ya. Maksudnya karena ada gangguan pendengaran, misalnya ayahnya atau ibunya, kemudian komunikasinya jadi kurang efektif misalnya. Akibatnya bisa juga mengurangi kemampuan untuk bicara, tapi secara tidak langsung. Karena apa? Sebenarnya kan masih ada orang lain yang bisa membantu gitu kan. Jadi bisa aja kakaknya atau tantenya bisa mengatasi atau mengurangi hambatan itu. Oke, baik. Nah dokter, apakah keterlambatan bicara ini juga masih berkaitan nantinya dengan masalah-masalah perkembangan yang lainnya dok? Atau misalnya ketika seorang anak mengalami perkembangan keterlambatan dalam berbicara, apakah nanti perkembangan yang lain juga akan berpengaruh? Nanti dokter akan jawab setelah yang satu ini dok. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Jogja Sehat. Pemirsa Jogja Sehat, Anda masih tetap bersama dengan kami tentunya di Jogja Sehat, kesehatan untuk semua dari Jogja untuk Indonesia, dan masih juga dengan pembahasan yang sama, yakni terkait dengan keterlambatan bicara pada anak. Dan tadi masih sempat terjeda juga ya dok ya, terkait dengan apakah nih dok keterlambatan bicara selalu berkaitan dengan masalah perkembangan yang lain dan juga bisa berdampak dengan perkembangan anak yang lainnya dok. Iya, baik. Jadi seseorang anak yang mengalami keterlambatan bicara itu tidak berarti dia juga mengalami gangguan perkembangan yang lain. Oleh karena itu, setiap anak yang mengalami gangguan perkembangan bicara atau keterlambatan bicara akan dievaluasi oleh dokter nantinya ya. Misalnya yang pertama tadi riwayat kesehatan dan keluarga. Terus tes pendengaran tadi sudah kami sampaikan. Kemudian penilaian perkembangan anak secara keseluruhan juga dilihat. Nah, karena tidak selalu bahwa ada gangguan perkembangan, dan juga ada kemungkinan diperlukan kolaborasi antar profesi, misalnya dengan psikolog terapi, dengan psikolog, dengan terapis bicara, dengan ahli patologi bahasa ya dan sebagainya. Itu nanti akan kita evaluasi. Jadi belum tentu ya. Jadi kita evaluasi apakah ada pendengaran, gangguan pendengaran dan sebagainya.
Tapi pertanyaan kedua tadi adalah apakah kemudian gangguan bicara bisa berpengaruh terhadap gangguan perkembangan yang lain? Bisa. Ya, misalnya kan kemudian mungkin dia menjadi kesulitan komunikasi, ya, kemudian mempengaruhi emosinya, jadi tidak stabil, atau bahkan kadang-kadang bisa menjadi rendah diri. Nah, itu berarti mengganggu perkembangan mental dan sosialnya. Karena membuat kurang pede gitu ya, Dok, kurang pede, maka harus diperbaiki. Bahkan harusnya dicegah. Jangan sampai anak mengalami gangguan keterlambatan bicara. Kita cegah, kalau sudah terlanjur ya kita perbaiki, kita terapi. Nah sebaiknya itu orang tua itu melakukan pencegahan ataupun pemeriksaan ke dokter spesialis anak itu dari usia berapa nih, Dok, anak itu seharusnya? Baik, secara umum anak memang harus dipantau tumbuh kembangnya sejak bayi. Makanya ada kontrol pada waktu awal-awal sebulan sekali, nanti kemudian bisa 3 bulan sekali dan seterusnya. Yang kedua ada khusus untuk keterlambatan bicara, ya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, ya. Ya tadi misalnya sudah disebutkan tadi, misalnya apa? Kalau mengajar bahasa asing itu di atas 2 tahun. 2 tahun. Ini yang jujuk yang tadi sudah kita ya. Lalu sebelumnya kita juga harus mengadakan komunikasi secara aktif. 2 arah, 2 arah supaya mereka punya kesempatan untuk mengekspresikan bicara, mengekspresikan bahasa, karena bahasa kan mendengar dan mengucapkan. Nah, memahami dan mengucapkan. Jangan sampai dia hanya memahami tapi tidak bisa mengucapkan. Itu kemudian apalagi yang selanjutnya kita lihat misalnya ya di sini ini kita urutkan secara cepat ya. Bicara aktif tadi sudah ya. Yang kedua adalah membacakan buku bersama-sama. Itu juga merangsang ya. Membaca buku, membacakan buku bersama anak-anak itu akan memperkaya kosakata, karena kadang-kadang orang tua sendiri kosakatanya lupa kalau nggak dirangsang dengan buku gitu kan. Ya, kita tahu dinosaurus tapi kan ujuk-ujuk ngomongin dinosaurus kan juga enggak ya. Iya, untuk memperkenalkan dari gambar itu gitu ya, Dok ya. Kemudian interaksi sosial harus cukup ya. Dia kita ajak dengan anak-anak ketemu dengan orang lain. Jangan hanya dengan kita sendiri gitu. Itu antara lain pencegahannya. Lalu ini penting sekali. Ini yang sekarang sulit ini. Membatasi screen time. Jadi waktu nonton itu bisa video, bisa handphone, bisa televisi, bisa video-video yang lain. Itu harus dibatasi. Ini gadget ini sering memakan waktu anak-anak kita. Karena faktanya juga begitu, Dok. Fakta yang kita temuin di lingkungan kita sekarang nih, Dok. Biasanya ketika anak-anak menangis tidak mau makan, anak menangis karena handphone. Obatnya adalah diberikan gadget. Kalau sudah dikasih gadget, disuapin pasti mau, Dok. Nah, itu bisa jadi dampak juga ya, Dok ya. Itu tidak bagus ya. Artinya kemudian pola makan dia tergantung pada alat. Selain alat makan gitu. Jadi tidak bagus juga gitu. Sebenarnya termasuk yang dilarang dalam rule, dalam aturan makan anak itu kan ada. Antara lain itu yang dilarang gitu. Terkadang juga ketika orang tuanya sedang sibuk bekerja gitu kan, Dok. Itu supaya anaknya tidak mengganggu, diberikan gadget atau itu juga bahaya sebenarnya. Tapi sekarang begitulah yang terjadi ya. Jadi interaksi sosial dengan orang tuanya aja kurang, apalagi dengan orang lain. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bekerja di kantor dimanapun, ngajak anak-anak itu penting juga gitu. Karena meskipun supaya tidak untuk rutin, bisa bersosialisasi dengan orang biar lain. Dia tidak takut dengan orang lain, ya kan. Itu ya tidak setiap ngantor di bawah ya. Tapi sekali-sekali ada acara di kantor bawa gitu. Karena butuh kasih sayang juga dari orang tuanya gitu ya, Dok ya, sebagai anak, supaya tadi dokter juga sempat menyinggung di awal bahwasanya supaya percaya diri dari seorang anak itu akan juga tumbuh berkembang ya. Sehingga dia bisa
mengekspresikan perasaannya dengan cara, oh aku bahagia, aku disayang oleh orang tuaku, makanya aku mau ngomong gitu ya dok ya? Betul. Ya, jangan sampai merasa percuma, ngomong juga nggak diperhatikan, nggak direspon ya kan? Ngomong nggak direspon kayak jangankan anak-anak dok, kita aja yang sudah dewasa kadang kalau tidak direspon juga sakit hati ya dok. Sakit hati. Apalagi anak-anak. Nah terkadang nih dok, yang fakta yang juga kita temui nih dok di sekitaran kita, ketika anak itu banyak ngoceh, itu justru orang tuanya sebel. Ya mungkin hanya sebagian, yang lain senang. Betul. Nah ada sebagian juga yang merasa kalau, aduh kok ini ngomong terus, jadi kapan saya istirahatnya? Padahal itu tadi ada catatan penting ya. Kita harus merespon secara positif terhadap ocehan anak, meskipun kita nggak paham. Ya, supaya dia merasa direspon itu tadi, diperhatikan, dihargai. Oke. Lalu bagaimana nih dok, keseimbangan emosi orang tua juga dok terhadap dari perkembangan anak ini supaya anak tidak mengalami keterlambatan bicara? Ya terkait dengan hal-hal seperti ini gitu dok. Ya secara umum memang dikatakan bahwa kondisi emosi orang tua itu berpengaruh terhadap kejiwaan atau termasuk emosi anak-anak. Ya, jadi kalaupun kita sedang punya masalah misalnya antara bapak dengan ibu, sebisa mungkin ketika kemudian keluar dari kamar sudah netral lagi, bicara dengan anak-anak sudah dengan tanpa beban yang di dalam tadi. Nah karena itu semua akan berpengaruh. Nah lalu ini dok, saya pernah membaca nih dok bahwasanya ada kondisi neurologis. Nah itu ada kaitannya nggak sih dok terhadap keterlambatan pada berbicara anak? Ya pada beberapa kondisi neurologis maupun kesehatan yang lain yang berat itu memang bisa mempengaruhi kemampuan dan atau keterampilan bicara. Misalnya gangguan saraf yang menyangkut organ mulut ya. Mulut ini kan ada persarafannya juga, selain mungkin ada celah, ada celah bibir, ada celah langit-langit ya, atap langitnya mulut ya. Kemudian pada pasien cerebral palsy seringkali gangguan lidah juga gerakan lidah juga terganggu, ya bisa mempengaruhi keterlambatan bicara. Nah ada juga nih dok yang mengatakan bahwasanya oh nggak apa-apa semisal anak belum bisa bicara, yang penting dia sudah bisa jalan, nanti berbicara akan mengikuti. Nah itu seperti apa dok kalau dari pandangan dokter sendiri sebagai seorang spesialis anak dok? Ya selama ini kita sering mendengar anak itu pinternya ngomong dulu atau jalan dulu ya. Betul. Sebenarnya nggak gitu, nggak milih begitu. Harusnya masing-masing ada milestone-nya, ada batasan-batasan sendiri. Kalau bicara batasannya umurnya begini, kalau jalan batasnya begini, masing-masing harus diikuti. Kan ada aspek perkembangan motorik ada motorik halus, motorik kasar ya. Lalu bahasa itu bicara, lalu sosial itu juga sendiri-sendiri, masing-masing ada milestone-nya, ada apa namanya, gambarannya secara umum ada polanya gitu ya. Ada polanya gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa setiap anak punya perkembangan sendiri, itu tidak boleh. Ada pola umum yang harus diikuti oleh semua anak-anak Indonesia misalnya itu ada pola umumnya, itu namanya milestone tadi itu. Ya, runtutannya harusnya seperti apa dok? Ya tadi kan contohnya tadi yang bicara sudah dulu, ada. Bicara tadi sudah ada. Kita nggak bicara dulu apa bicara dulu enggak. Bicara ada batasannya, umurnya gini. Motorik ada sendiri gitu. Jadi nggak membandingkan motorik dengan bicara, enggak. Ya, jadi nggak membandingkan itu karena motorik kan ukurannya beda juga gitu. Motorik itu misalnya 3 bulan harus sudah bisa mengangkat apa namanya tengkuk ya, dia harus bisa tengil-tengil. Kalau tengil berdiri gitu, lehernya harus gini. Ya nggak bisa dibandingkan dong. Bicara dulu apa tengil-tengil dulu kan nggak bisa. Betul. Yang diukur adalah kalau untuk motorik itu ukurannya seperti ini. Yang bahasa seperti ini, itu sendiri-sendiri. Karena kan terkadang orang tua zaman dulu nih dok, masih ada sebagian yang bilang bahwasanya nanti juga pasti bisa bicara sendiri gitu. Sehingga
yang semakin kesini kan mengikuti orang tuanya yang masih zaman mungkin dulu. Secara umum itu betul. Yang namanya orang itu keterlambatan bicara itu ya nanti akhirnya akan bisa dikejar juga itu. Tapi apa itu betul apa tidak kan nanti tahunya setelah lewat ya. Kalau bisa ngejar, kalau enggak kalau ternyata dia ada gangguan pendengaran, kalau enggak dicek nggak bisa diatasi, terlambat susah lagi gitu. Iya, nanti dampaknya akan ke jangka panjang. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan lebih dalam lagi membahas terkait dengan keterlambatan bicara pada anak. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Jogja Sehat. Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Jogja Sehat, kesehatan untuk semua dari Jogja untuk Indonesia. Dan juga masih bersama dengan Dr. Bambang Edi Susanto yang merupakan seorang dokter spesialis anak nih dok. Dan mungkin masih ada banyak yang beredar di masyarakat kita dok, bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu dalam perkembangan berbicaranya itu berbeda dok. Mungkin karena perempuan ini banyak bicara, yang dibutuhkan bicara untuk setiap harinya aja kan membutuhkan 10.000 kata ya dok ya. Katanya seperti itu, makanya jadinya untuk perempuan dan laki-laki ini perkembangan berbicaranya berbeda. Mungkin laki-laki akan lebih lambat. Itu mitos atau fakta sih dok yang mesti harus diluruskan nih dok? Baik, jadi memang ada beberapa aspek pertumbuhan misalnya itu berbeda laki-laki dengan perempuan. Misalnya perempuan itu tingginya lebih cepat daripada laki-laki. Tapi nanti pada saatnya laki-laki akan nyalip. Nah, makanya ada periode yang namanya the superiority of women. Nah, nanti setahun kemudian laki-laki yang nyalip. Nah, tapi untuk bicara tidak begitu. Untuk sama bicara, ya dok ya. milestone-nya lebih kurang sama. Jadi tidak ada yang membedakan karena mentang-mentang perempuan yang memang setiap hari katanya begitu ya dok ya harus membutuhkan 10.000 kata setiap harinya. Itu tidak ada kaitannya ternyata ya dok ya. Baik dokter, nah terkait dengan keterlambatan berbicara pada anak nih dok, mungkin setiap anak yang telah mengalami hal seperti itu harusnya seperti apa nih dok penanganan dari orang tua maupun dari dokter? Jadi kalau kita sudah ada kewaspadaan, orang tua sudah bisa aware ya dok. Sekarang kami sebagai dokter anak ingin mengajak ayah bunda semuanya untuk lebih aware dengan tumbuh kembang Ananda. Jadi termasuk ketika membicarakan mengenai KMS misalnya, kami juga tidak mau hanya menjelaskan, tapi coba ibu yang sudah dipahami yang mana. Ini baik apa enggak, itu kita harus dialog gitu supaya orang tua aware. Nah, demikian pula untuk perkembangan bicara harusnya Bapak Ibu itu bisa memperhatikan milestone seperti yang sudah kami gambarkan. Kalau mau belajar, insya Allah banyak sumbernya di internet ya ada, di website khusus dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga ada, IDAI juga punya Instagram yang dapat diakses oleh kapanpun publik, dimanapun ya dok ya. Dimanapun. Jadi bisa tahu harusnya. Atau yang paling gampang adalah membandingkan keterampilan anak dengan keterampilan anak pada umumnya. Itu malah justru nggak apa-apa ya dok ya? Itu paling gampang paling gampang. Nanti boleh dikonfirmasi. Misalnya sudah 6 bulan kok belum bisa bicara mama ya, masih boleh nggak gitu kan? Nanti dilihat di situ. Oh ternyata ada peralihan antara 0 sampai 6 dan 6 sampai 12 misalnya. Oh ya kalau ada peralihan ya mungkin nggak apa-apa, kita lihat sebulan lagi gitu. Jadi orang tua sudah bisa memperhatikan hal seperti itu. Kemudian kalau memang curiga ada keterlambatan berdasarkan pengamatan orang tua itu, kemudian sebaiknya segera konsultasi. Jangan dipendem sendiri, jangan ditunggu. Seringkali terlalu lama menunggu itu. Ini masih 2 tahun kok belum bisa bicara, nggak apa-apa. Nanti 3 tahun siapa tahu bisa. Ditunggu aja. Iya siapa tahu bisa. Kalau enggak, supaya oleh karena itu harus segera dideteksi. Kalau ada
diperiksakan ke dokter anak atau puskesmas dulu gitu ya. Nanti puskesmas juga ada pedoman tumbuh kembangnya. Nanti kalau perlu dari puskesmas akan konsultasi ke kami di rumah sakit atau di dokter anak yang praktek di kliniknya masing-masing. Nah, nanti akan diukur lagi tadi, mungkin akan diperlukan pemeriksaan telinganya pakai bera dan sebagainya, sehingga akan diketahui secara komprehensif apa sih masalah pada anak tersebut. Apakah ada gangguan fisik apa tidak yang menyebabkan, yang melandasi terjadinya gangguan bicara. Lalu setelah itu tentukan terapi wicara. Nah, terapi wicara ini insya Allah efektif. Nah, tapi tadi tergantung dia punya masalah enggak gangguan fisiknya. Kalau ada gangguan pendengaran, mungkin dia perlu alat pendengaran, alat bantu dengar, maaf ya. Alat bantu dengar. Nah, dengan alat bantu dengar yang cocok, maka dia bisa dilatih untuk bicara, terapi bicara itu. Nah, terapi wicara ini seperti apa, Dok, yang nanti akan bisa efektif untuk diberikan kepada anak-anak yang mungkin mengalami keterlambatan bicara? Nah, untuk terapi wicara seperti apa? Ini sudah ada ahlinya khusus. Terapis wicara ini sudah ada di Rumah Sakit PK Muhammadiyah, ada di Rumah Sakit AMC misalnya ya. Silakan kunjungi, nanti diajari, ibu bapak bisa melihat seperti apa sih terapi wicaranya, nanti ada nggak yang bisa saya teruskan di rumah gitu. Gitu. Yang penting yang jelas adalah ketelatenan berinteraksi itu. Apalagi kalau punya masalah telinga misalnya, itu cara melatihnya perlu cara-cara khusus kan. Butuh effort juga ya, Dok ya. Effortnya cukup khusus. Mungkin harus dekat, emosinya harus stabil dulu gitu ya. Jadi kalau anak-anak emosinya nggak stabil, misalnya hiperaktif sebenarnya, biasanya hiperaktifnya kita atasi dulu sambil memperbaiki hiperaktifnya, kita coba terapi bicara. Tapi kadang-kadang hiperaktifnya kita atasi dulu gitu, baru bisa di terapi bicara. Karena bagaimana dia mau bicara, mau belajar, nggak bisa konsentrasi misalnya. Nah, itu kita atasi dulu gangguan yang namanya ADHD ya misalnya ya. Itu apa itu? ADHD itu berarti ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Hiperaktivitas itu juga perlu diperhatikan juga ternyata ya, Dok ya. Jadi jangan mentang-mentang anaknya kok begini dikiranya itu nggak ada gangguan apapun gitu ya, Dok ya. Ini kalau ada sesuatu yang agak beda dengan rata-rata anak yang lain, segera konsultasi aja. Berarti kuncinya sebenarnya hanya satu ya, Dok. Perhatian dari orang tua. Kasih sayang dari orang tua. Kurang aktif, konsultasi. Terlalu aktif, konsultasi. Hanya yang terlalu kan nggak bagus. Terlalu aktif, terlalu diam kan nggak bagus semuanya. Kurang juga nggak bagus, lebih juga nggak bagus. Yang bagus ada di tengah-tengah. Yang sedang-sedang. Baik dokter. Nah, langkah-langkahnya tuh apa saja, Dok? Di sini dokter sudah menjelaskan ada terapi bicara, terus kemudian untuk pencegahan selanjutnya tuh apa saja, Dok, kira-kira? Pencegahan kan tadi sudah kita bahas. Ada 5 pencegahan yang perlu dilakukan oleh mom and dad ya tadi ya. Sudah mulai dari bicara aktif dan sebagainya tadi, termasuk mengenalkan bahasa sebaiknya umur 2 tahun sebagainya. Itu ada 5 tadi. Lalu bagaimana kalau sudah terdiagnosis? Sudah terdiagnosis ya sebaiknya ikut terapi bicara, dan terapi bicara ini diketahui cukup efektif. Jadi insya Allah bermanfaat. Banyak pasien-pasien kami setelah diberi terapi bicara kemajuannya sangat signifikan. Nah, selain anak yang mengalami keterlambatan bicara, di terapi bicara di rumah sakit, pastinya di rumah pun juga masih tetap diperhatikan ya, Dok ya. Dari mulai dia adakah perubahan atau adakah perkembangan dan lain sebagainya, itu tetap harus konsultasi dengan dokter. Seperti itu ya, Dok ya. Betul, kita biasanya ya tadi kolaborasi antar profesional, ada dokter anak, ada terapi bicara, kadang-kadang diperlukan terapi okupasi, terapi okupasi ya, supaya dia posisi tubuhnya bagus, supaya dia perhatiannya bagus, itu kan pakai terapi ya. Nah, mungkin juga psikolog diperlukan. Nah, dokter anaknya
secara keseluruhan merangkum. Nanti orang tua kemudian dengan konsultasi koordinasi dan semua pihak itu akan bisa berkonsultasi, bertanya apa yang bisa saya lakukan di rumah. Nah, kan gitu. Iya. Selain dari perhatian orang tua nih dok, pemberian dari mainan-mainan yang biasa mereka mainkan di rumah itu juga berpengaruh nggak sih dok terhadap dengan perkembangan dari seorang anak itu dalam berbicara dan juga perkembangan dari anggota tubuh yang lain dok? Ya seperti kita ketahui memang mainan itu sangat penting dalam perkembangan anak, sehingga ada istilah permainan edukatif ya, permainan edukatif. Tadi misalnya gadget tidak boleh yang satu arah. Tidak boleh yang satu arah. Satu arah. Mungkin ada gadget yang bisa membantu juga bisa. Misalnya kalau dipencet misalnya siapa namamu, biar jawab dulu gitu. Nanti kalau jawab tanya lagi siapa dong namamu misalnya kan bisa. Nanti tapi tetap dibatasi, yang namanya gadget tetap harus dibatasi. Meskipun dengan menonton televisi ataupun sekarang kan ada permainan yang bentuknya nih dok mirip dengan gadget, yang tapi di situ hanya untuk menampilkan kartun dan lain sebagainya, itu boleh dok kalau seperti itu? Iya dengan pembatasan tertentu ya tadi. Karena nanti akan berpengaruh ke anggota tubuh yang lain, misalnya merusak mata dan lain sebagainya. Betul. Ada istilah computer vision syndrome. Jadi gangguan pada penglihatan pada mata akibat kontak yang tidak sesuai pada aneka macam screen. Baik itu HP, video, televisi, ya, atau bentuk yang lain, termasuk laptopan, gitu. Ya, semuanya tetap ada cahaya kan, mungkin ada gelombang-gelombang tertentu yang masuk ke mata, ya ini yang harus dibatasi. Karena kan terkadang dari mom and dad ini supaya tidak mengganggu orang tua yang bekerja tadi ya dok ya, kembali lagi karena kan kadang orang tua yang sedang di komputer, depan komputer atau laptop itu anaknya nggak mau mengganggu terus dibelikan yang bentuknya mirip namun itu hanya permainan seperti itu. Ya kalau itu sih kaitannya mungkin dengan pembagian waktu aja ya. Mungkin dalam hal karena dia adalah dummy mungkin tidak memberikan sinar yang seperti laptop, mungkin tidak sama dengan tablet atau HP, tapi toh kemudian interaksi dia dengan permainan itu lebih dari yang seharusnya juga tetap nggak bagus kan. Kan aspeknya kan banyak, tidak hanya screen-nya tapi juga aspek interaksinya. Ya. Nah, sebetulnya kapan sih dok waktu yang terbaik untuk orang tua itu bisa deep talk dengan anak-anak gitu dok? Apakah ketika pas waktu malam hari mau tidur dibacakan dongeng seperti itu? Bagaimana dok kalau dari tanggapan dokter? Ya, orang tua harus secara pintar untuk mengambil kesempatan. Dan kesempatan itu kadang harus diciptakan kan, tidak hanya menunggu. Ya. Misalnya kesempatan sederhana sebentar tapi penting. Itu mengantar anak sekolah. Jangan dipercayakan pada orang lain. Kalau bisa antar sebentar selesai kan. Kita kerja dia sekolah. Nanti pulang ketemu lagi, tanya lagi bagaimana kabarnya di sekolahan. Nanti pas makan mungkin makan bersama. Pas mau tidur ngobrol dulu. Jadi ada kesempatan-kesempatan orang tua memberikan perhatian. Pada dasarnya dan pada intinya adalah quality time itu penting. Quality time sangat penting. Tapi jangan jadi alasan. Ini quality, yang penting quality. Sedikit waktunya nggak apa-apa, cuma sedikit. Sedikit waktunya meskipun 1 menit ya dok ya. Nanti kasihan cuma 1 menit kan. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Jogja Sehat. Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Jogja Sehat, kesehatan untuk semua dari Jogja untuk Indonesia. Nah, tadi ini baru ngomongin terkait dengan quality time ya dok ya. Nah, quality time yang baik dari orang tua dan juga anak itu seperti apa dok? Kadang kan misalnya nih dok, orang tua mengajak anak-anaknya ke masjid untuk sholat, kemudian diajak, tadi dokter juga sempat menyinggung bahwasanya diajak sesekali ke tempat kerja, atau quality time yang seperti apa dok yang mungkin dibutuhkan antara orang tua dan juga anak supaya membangun chemistry sehingga perkembangan dan tumbuh kembang anak itu optimal dok?
Yang pertama saya ingin mengulang kembali bahwa quality time itu hal yang bagus konsep, tetapi jangan sampai kemudian menggantikan quantity gitu. Jadi kualitas penting, tapi kuantitas juga penting. Jangan supaya balance ya Dok ya. Iya, merasa sangat berkualitas tapi cuma sedikit kan juga nggak bagus. 1 menit. Iya, 1 menit 2 menit tapi quality ya nggak gitulah gitu kan. Yang kedua, komunikasi itu efektif dalam secara ini 2 arah ya, harus 2 arah ya, sehingga memberikan kesempatan anak-anak itu mengekspresikan apa yang ingin dia katakan, tidak hanya memahami. Ya, kemampuan mendengar dari orang tua sangat penting ya, sehingga kadang-kadang kalau perlu memang buat perjanjian sama anak-anak. Misalnya gini. Gimana tuh Dok perjanjiannya? Nanti kita mau ngobrol atau mau jalan-jalan sambil ngobrol. Nah, nanti abang boleh bicara dengan ayah atau dengan ibu. Abang yang banyak bicara, bapak atau ibu yang mendengarkan. Tidak akan beri nasihat. Pokoknya kalau kamu nggak minta nasihat, ayah nggak akan beri nasihat. Misalnya gitu. Nanti hari yang lain mungkin dengan anak yang lain. Karena kadang-kadang anak-anak itu merasa juga ingin untuk bicara dengan orang tuanya dari hati ke hati. Deep talk ya Dok ya? Iya, deep talk. Bisa terganggu ketika ada saudaranya. Sehingga kalau anaknya 3 gitu, berikan kesempatan. Hari ini saya bicara dengan 1 orang anak. Besok lagi saya ngajak jalan anak kedua, bicara lagi berdua aja. Hari yang lain kita belajar lagi, ngajak jalan lagi anak yang ketiga. Hari yang lain kita kumpul bareng-bareng. Nah, itu contoh bagaimana kita mencoba membina komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, baik secara bersama-sama maupun tadi deep talk berduaan. Jadi memberikan kesempatan anak untuk berbicara, mencurahkan dan juga mengekspresikan perasaannya seperti apa, perkataannya. Ya, kadang kan juga ada Dok yang semisal orang tua itu paling benar. Betul nggak Dok? Hukum pertama. Kalau dari dokter sendiri nih Dok, pengalaman mungkin ada yang anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara itu apa saja Dok? Dari keluhan mereka ataupun faktor yang lain Dok, dari yang dokter sebutkan dan faktor paten dari dokter yang sudah sebutkan tadi, ada nggak Dok yang lain? Faktor lain apa ya? Dari pengalaman dokter sendiri nih Dok. Iya, sebenarnya yang saya sampaikan tadi juga sudah berdasarkan teori dan pengalaman ya. Sebab yang lain ya mungkin itu tadi ya, apa namanya? Mungkin lama dengan babysitter, nggak dengan orang tua. Jadi malah kurang terbuka ya dengan orang tua karena sudah terlanjur terbiasa dengan babysitternya misalnya. Dengan orang tuanya takut ya. Tadi mungkin belum saya sebut ya, mungkin ada sumbatan komunikasi karena rasa takut, rasa enggan, atau apa yang lain gitu yang mungkin budaya, tradisi ya. Kalau kita lihat kan salah satu aspek positif dari orang Barat, saya lihat ini aspek positifnya, tentu kita banyak plus minusnya ya. Antara lain mereka ekspresif ya, saya lihat ya. Misalnya anak mengatakan I love you mom, itu kayaknya kok ekspresif gitu, biasa gitu. Tapi di sini kok jarang ya. Gitu kayaknya. Itu kan seperti merasa mungkin budaya kurang pantas. Culture-nya berbeda kayaknya Dok ya. Budayanya ya betul, culture itu sering berpengaruh juga. Maka ya kita bisa belajar dari siapapun yang baik gitu. Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa memberi contoh begini kok. Aku mencintaimu karena Allah. Antar sahabat Nabi mereka disuruh saling bicara begitu. Jadi disuruh mengekspresikan gitu. Ekspresikan uhuwahmu, rasa cintamu pada sahabatmu, pada temanmu gitu. Ya jangan salah juga lalu kemudian saya menyatakan cinta pada perempuan itu kan nanti. Bukan seperti itu yang dimaksud ya Dok ya. Tapi ya apa namanya yang betul-betul
murni ya karena Allah, tapi jangan menimbulkan kesalahpahaman juga. Nah, ekspresi seperti itu saya lihat di sini masih kurang. Iya. Karena kadang merasa ini dok, anak dengan orang tua itu ada jarak dok, ada gapnya. Menghormati kemudian berwujud menjadi takut. Iya, karena mungkin sudah dari turun temurun bahwasanya dengan orang tua itu kamu harus hormat, harus sopan, harus ini, sehingga ketika mau bicara itu takut dok, karena tidak berani menghadap wajahnya. Betul. Nah, dan terkadang juga masih ada beberapa dari orang tua di luar sana, sebagian gitu ya dok, ya itu merasa bahwasanya kalau anak berpendapat itu salah dok. Iya. Dan juga yang paling betul itu hanya orang tua. Ketika orang tua sudah bilang kamu harus melakukan A dan anak harus mengikuti, sehingga ketika anak mau berpendapat itu takut dok, bahkan sampai dewasa dampaknya. Harus kita koreksi tentu ya, apalagi ayah bunda yang masih muda ya, harusnya bisa lebih terbuka lagi. Menjadikan anak itu sebagai sahabat, sebagai sahabat, sebagai teman, selain sebagai anak, tidak akan mengurangi rasa hormat mereka, insya Allah. Kalau kita bersikap baik, mereka tidak kemudian menjadi tidak hormat pada kita kok. Karena bisa menjalankan, orang tua bisa menjalankan fungsinya sebagai madrasatul ula kalau dalam agama Islam sendiri ya dok ya. Berarti sebenarnya masih ada kaitannya antara ajaran Islam pun sudah mengajarkan bagaimana kesehatan dan dampaknya dari pertumbuhan anak, perkembangan anak itu sebenarnya sudah ada ya dok. Iya betul. Kan saya lihat gini, contohnya dalam cerita itu ada anak-anak yang ramai menirukan adzan ketika ada muadzin mengumandangkan adzannya, anak-anak pada tiru Allah Akbar, tiru-tiru. Nabi nggak marah itu. Nah, setelah selesai sholat malah ditanya, ya tadi siapa aja yang adzan, siapa aja? Oh kamu ya, kamu. Oh suaramu kok bagus juga. Ternyata yang suara bagus itu ditunjuk jadi muadzin pengganti malah. Gitu kan penghargaan Rasulullah begitu. Jadi tidak kemudian disentak, anak-anak nggak boleh ramai, nggak juga gitu. Ya, jadi menarik sebenarnya kalau kita mau belajar juga dari agama. Dan di rumah pun ketika misalnya kadang kan gini ya dok ya, ketika orang tua sedang sholat, sedang ruku atau sujud, ada anak yang naik gitu. Ya nggak apa-apa kan. Jangan dimarahin ya dok ya, nanti malah takut sholat. Takut berbicara, takut mau belajar juga begitu ya dok ya. Nah juga ini dok, terkait dengan bagaimana untuk penanggulangan supaya anak itu tidak mengalami keterlambatan bicara dok. Apa nih yang harus diperhatikan lagi oleh orang tua, mungkin dari segi makanan ataupun apa yang harus dikonsumsi oleh anak-anak itu seperti apa dok? Ya, pembinaan tumbuh kembang secara umum harus dimulai sejak dini ya, sejak dalam kandungan. Jangan sampai anak kurang gizi, jangan sampai anak mengalami penyakit yang dapat mengganggu otaknya misalnya karena kelainan bawaan atau karena infeksi misalnya meningitis, ensefalitis, radang otak juga dapat mengganggu otak sehingga menimbulkan gangguan macam-macam termasuk gangguan bicara, ada gangguan bicara, gangguan gerak, gangguan berpikir, kognitif dan lain-lain bisa terjadi karena infeksi yang mengenai otaknya anak-anak. Ya, naudzubillah min dzalik tentu harus kita cegah. Nah, sehingga penjagaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan segera kalau sakit, deteksi dini masalah-masalah itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kontrol untuk ke dokter atau ke puskesmas itu menjadi hal yang sangat penting pada anak, sehingga ya itu hak mereka. Jangan sampai saking sibuknya orang tua nggak sempat ngantar anak ke posyandu, tidak sempat ngantar anaknya berobat ke dokter. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memberikan perhatian, bisa memanajemen waktu secara baik gitu ya dok ya. Nggak bisa pagi, bisanya sore nggak apa-apa. Nggak bisa sore untuk quality time, malam hari juga bisa ya dok ya. Baik dokter, untuk yang terakhir nih dok, adakah nih dok saran dan juga pesan yang akan dokter sampaikan untuk pemirsa di rumah, pemirsa dimanapun Anda berada, dan seperti apa dok pesan, kesan dan juga untuk mereka mom and dad supaya mereka bisa memperhatikan dan juga memberikan kasih sayang yang full untuk anak-anaknya sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam bicara dok.
Baiklah Mom and Dad ya, para pemirsa TVRI Jogja yang berbahagia, kita selalu mengambil dalam hal pembinaan tumbuh kembang, anak itu selalu pakai pedoman asuh, asih, asah. Asuh itu berarti memperhatikan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Kesehatan itu berarti pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit. Lalu asih berarti memberikan kasih sayang, penghargaan, ya. Dan asah itu berarti kita memberikan stimulasi dini kepada mereka, pendidikan, permainan yang sesuai usia, pelatihan, ya, dan berbagai macam kesempatan, termasuk mengasah mereka dengan nilai-nilai bioetika, itu masuk dari asah. Jadi semuanya kita penuhi, itulah hak anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan hak itu sehingga anak kita bisa bertumbuh dan kembang dengan baik. Oke, baik. Terima kasih dokter atas ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan untuk kita semua dalam mendidik dan juga memperhatikan tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi poinnya adalah asuh, asih, dan asah. Baik pemirsa, akhirnya saya Nurma Sinta mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.